Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran kelima. Baik, langsung aja kita lihat materinya. Ya. Sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita menyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Di sini kamu akan menyanyikan lagu Menanam Jagung berkelompok, ya. Nah, sekarang karena teman-temannya di rumah masing-masing, jadi kalian buat video nanti tentang lagu Menanam Jagung sendiri-sendiri, ya. Bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, salah satunya berasal dari laut, seperti ikan dan garam. Ini ya. Ini adalah petani garam dan nelayan. Nah, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka dapat memanfaatkan sumber daya air laut untuk membuat ikan asin dan garam. Pengeringan ikan asin dan pembuatan garam membutuhkan energi sinar matahari. Ya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Nah, salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Jadi, energi yang dibutuhkan untuk mengeringkan ikan asin, ya, yaitu energi sinar matahari. Ayo mengamati. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Jagung dapat ditanam di Indonesia mulai dari dataran rendah sampai di dataran daerah pegunungan, yang memiliki ketinggian antara 1000 sampai 1800 mdpl. Nah, di sini kita akan mengamati dua buah gambar, ya. Kamu akan bisa menemukan perbedaan-perbedaannya, apa yang dijelaskan di dalam gambar 1 dan gambar kedua. Nah, di dalam gambar ini sumber energi yang diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Nah, tuliskan kesimpulan dan hasil diskusimu pada kolom berikut. Ya, jadi di sini energi apa yang dibutuhkan seorang nelayan untuk mengeringkan ikannya? Yang jelas, manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi keperluannya sehari-hari. Misalnya, untuk membuat ikan kering, manusia memanfaatkan energi dan panas matahari. Nah, jadi di dalam gambar ini, energi yang dibutuhkannya adalah energi sinar matahari. Seperti kita ketahui bahwa energi terbesar di muka bumi ini adalah matahari. Ya, energi matahari ini bukan buat mengeringkan ikan asin saja, bisa buat mengeringkan pakaian, bisa buat kesehatan tubuh manusia, karena di dalam sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet, ya. Dia akan mengirimkan vitamin D. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya dan menghasilkan energi listrik bagi kehidupan manusia. Nah,
Jadi sinar matahari juga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kemarin di materi sebelumnya kita sudah pelajari ya bahwa energi matahari juga bisa menghasilkan energi listrik melalui alat panel surya. Nah, ini dia. Energi yang digunakan dalam pengeringan ikan adalah energi panas. Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Proses pengeringan didasari oleh terjadinya penguapan air atau pengisapan air oleh udara. Sebagai akibat perbedaan kandungan air produk dengan udara sekitar. Makin tinggi perbedaan kandungan uap air di udara dengan produk, maka semakin banyak kandungan air yang dikeringkan dapat menguap karena kesanggupan udara untuk menampungnya semakin besar. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contoh di daerah Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini merupakan pulau yang paling panjang di ujung Pulau Jawa, ya. Sepanjang itu sekitar 175 km. Dengan potensi besarannya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar dengan berhasil mengekspor hingga ke 18 negara. Ya. Jadi sangat luar biasa di Banyuwangi ini, dia merupakan penghasil ikan laut terbesar dan sampai berhasil mengekspor ke 18 negara ya. Maka Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam ya. Sumber daya alamnya sangat kaya. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Nah, kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Di sini perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Setiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama, penduduk di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani atau peternak hewan. Sementara di gambar kedua, penduduk di tepi pantai berprofesi sebagai nelayan atau petani garam. Setiap daerah saling berhubungan meskipun memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, penduduk di pegunungan dapat menikmati sumber daya alam yang dihasilkan di tepi pantai. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena penduduk di tiap daerah menjual hasil sumber daya alamnya ke daerah lain ya. Jadi setiap daerah ini saling membutuhkan ya, saling keterkaitan antara penghasil alamnya. Ya, seperti dijelaskan di dalam gambar ini ya. Daerah pegunungan misalkan membutuhkan ikan laut, sementara daerah
laut membutuhkan hasil dari perkebunan. Baik, itu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.